Firza, Firzal Isna Zafirah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara semakin merekatkan anggota keluarga di bulan Ramadan? Ini selain buka puasa atau sholat tarawih bersama. Dikarenakan saya tidak tinggal satu rumah dengan orang tua saya. Sukron, Ustadz. Gimana ya, Ustadz? Baik, ya. Ya, makasih Mbak Ferial ya. Jadi sebenarnya kebersamaan, kedekatan kita dengan keluarga, orang tua itu adalah dibangun ketika kita banyak komunikasi. Sekarang ini mudah sekali kita ini. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Maksudnya yang pertama adalah sekarang sudah video call, kita kapanpun bersama orang tua. Buka puasanya apa ini? Sudah mana? Kalau pagi mungkin kita nyapa, lo sudah nyiapkan apa? Itu kalau misalnya sering kita bangun atau membangunkan sahur, itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi hal-hal kecil kita banyak komunikasi bersama keluarga, bersama sepupu, bersama itu luar biasa. Atau kalau memang kalau bersama-sama ya bisa buka puasa bersama dan lain sebagainya. Terus yang kedua, selain yang namanya komunikasi, kadang-kadang kita ini perlu hadiah-hadiah sederhana, Mas Anang. Jadi misalnya kita punya apa, sekarang kan mudah sekali ngirim itu 1 hari sampai misalnya. Gitu. Iya benar. Nah, kita nggak hadir fisiknya, tetapi makanannya sampai itu sebenarnya kita hadir itu namanya kan gitu kan. Hal sederhana saja lah. Saya itu senang lah, apalagi sekarang udah ada Gojek dan lain sebagainya. Kadang-kadang makanan-makanan buka puasa yang sederhananya di Gojek, padahal kalau ongkos kirimnya itu lebih mahal dari makanannya, itu tidak masalah. Tetapi bahwasanya kepedulian kita sedang makan, terus kita pengen berbagi. Kalau saya misalnya Mas ya, kita lewat daerah mana, lah ketika kita dekat itu ya kita samperin. Walaupun di sana cuman hahe-hahe sedikit ya, 5 menit gitu saja ketemu. Atau sekedar menyampaikan buah tangan sedikit saja, itu sudah luar biasa. Saya sedang lewat ini, ada makanan, oh iya sudah pulang, gitu saja sebenarnya. Nah, itu kebersamaan itu bisa dibangun seperti itu. Jadi kreatif ketika kita memang ingin bersama dengan orang-orang, lebih banyak komunikasi, lebih banyak mungkin video call, lebih banyak menyampaikan hadiah-hadiah buah tangan ringan. Biasanya kesenangannya siapa itu kita tahu loh Mas ya. Oh ibu saya sukanya ini. Lah itu ketika dikirimkan apa yang dia suka itu yang itu luar biasa. Itu saja Mas mungkin ya. Oke. Itu ya Mbak Firzal. Semoga bisa menjawab. Jadi ada banyak cara karena sekarang ada teknologi juga ya, ada hal-hal sederhana dan kreatif yang mungkin kita bisa lakukan. Gitu. Baik Ustadz, berikutnya saya menyampaikan kepada sahabat zakat semuanya yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom komen, silahkan bertanya atau ingin sekedar salam, say hello juga kita perbolehkan. Tapi sebelum saya membacakan pertanyaan yang berikutnya, mungkin kiat yang kedua apa nih Ustadz ya? Tadi ada 3 ya kalau nggak yang kedua ya. Ya baik. Selanjutnya Mas, kita tidak bisa ya memaksimalkan apa yang kita lakukan ini ketika kita tidak punya ilmunya. Saya sebutkan di situ adalah, ayo sama-sama Bapak Ibu kita sempurnakan ilmu tentang Ramadan. Supaya apa? Supaya aktivitas ibadah kita juga maksimal. Sederhananya seperti inilah Bapak Ibu. Sehari itu kita harus alokasikan berapa menit untuk belajar. Sehari ini kita alokasikan berapa saat untuk mentransfer apa yang kita tahu ini kepada anak-anak kita. Karena penting Bapak Ibu. Sekali lagi anak-anak kita ini mumpung mereka itu bagaikan kertas putih. Siap diisi apa saja Bapak Ibu. Ketika kita orang tua tidak mengisi kepada mereka hal-hal kebaikan-kebaikan, kefahaman tentang agama kepada mereka, maka mereka akan mengisi hari-harinya nyun sewu dengan gadgetnya, dengan gamenya pada hari Ramadan. Nah,
Ketika orang tua tahu ini Bapak Ibu, akhirnya orang tua belajar dan terus belajar. Enaknya adalah kita ini saat ini belajar sumbernya dari mana saja. Seperti misalnya, kita hadir di taman zakat ini. Terus kita rutinkan saja, 1 jam saja. Itu sudah menjadikan kita ini otomatis akhirnya bisa belajar banyak hal Bapak Ibu. Karena di taman zakat ini, banyak nanti ada ustadz-ustadz yang lain menyampaikan pemahaman-pemahaman yang lain. Ketika kita menyiapkan diri kita, oh jam 3:30 rek taman zakat sampai 4:30. Lah itu kita di satu tempat itu. Sama ketika kita membiasakan habis sholat taraweh, kita coba nonton satu channel YouTube Ustadz yang kita suka. Apakah A'agim Bapak Ibu? Apakah Ustadz Yusuf Mansur? Atau almarhum Syekh Ali Jabir? Atau siapapun yang kita suka Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita ini, semangat kita itu adalah dipelajari, didasari dengan pemahaman keagamaan yang kita dapat. Dikatakan di dalam Al-Quran, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kita jangan melakukan hal-hal di mana kita tidak punya pengetahuan tentang ini. Atau dalam syair Arab yang menyebutkan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, siapa orang yang melakukan perbuatan tanpa dasar ilmu, wa a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka perbuatannya itu ditolak dan tidak diterima. Apa artinya? Kita bicara Ramadan, berarti kita pelajari fikih Ramadan. Apa sih puasa ini Bapak Ibu? Puasa itu dari dasar kata apa? Al-imsak. Ya, as-siyam itu adalah al-imsak. Apa artinya menahan? Apakah menahan ini hanya menahan makan dan minum? Kalau menahan makan dan minum itu puasanya orang-orang yang awam, istilahnya oleh kalau Imam Ghazali mengatakan adalah puasanya orang level yang paling rendah. Ya. Berarti ada level berikutnya bahwa kita puasa itu adalah mempuasakan mulut kita dari perbuatan ghibah. Mempuasakan telinga kita dari mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Mempuasakan mata kita dan seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal perbuatan-perbuatan dosa yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu level kita naik lagi Bapak Ibu. Dan ketika kita habis mendengarkan seperti ini, atau mendengarkan ustadz, atau mendengarkan seorang mubalik, maka langsung kita praktekkan. Itu nikmatnya Bapak Ibu. Nikmatnya. Misalnya, kenapa sih puasa itu Bapak Ibu kita ini harus membaca ayat-ayat suci Al-Quran? Ternyata disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan puasa adalah bulan diturunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Di dalamnya ada petunjuk dan penjelasan tentang petunjuk. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menangi atau masuk di bulan itu, maka hendaklah berpuasa. Di sini apa artinya Bapak Ibu? Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan tentu ada tujuannya. Allah menurunkan puasa di bulan Al-Quran di bulan Ramadan itu ada tujuannya. Salah satunya adalah Al-Quran itu suci Bapak Ibu. Al-Quran itu cahaya. Al-Quran itu adalah keberkahan yang hanya bisa didekati oleh orang-orang yang sedang menyucikan diri. Bukan hanya menyucikan dari hadas la yamassuhu illal mutahharun. Bukan hanya orang-orang yang berwudu, dalam arti berwudu. Mungkin berwudu itu syarat ketika kita mau baca Al-Quran. Tetapi nilai kandungan, hikmah, pelajaran, nur dari Al-Quran hanya bisa didekati oleh orang-orang yang menyucikan dirinya. Menyucikan jiwanya. Lah ini kan kita bahasakan sama anak-anak seperti ini. Nah.
kamu mau kan nanti derajat kita ditinggikan oleh Allah. Kita mau kan nanti di surga sana ataupun nanti di alam barzah kita itu diperjuangkan oleh satu makhluk, ternyata makhluk ini adalah namanya Al-Quran. Kenapa? Karena dikatakan oleh baginda Rasul, Iqra'u Al-Quran, bacalah Al-Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya pada hari kiamat Al-Quran ini datang, di alam barzah Al-Quran ini datang, akan memperjuangkan kepada orang-orang yang membaca, yang tilawah, yang memperjuangkan, yang mengajarkan Al-Quran ini, yaitu di dalam keseluruhan hidupnya. Nah, jadi yang kedua, tips yang kedua, bagaimana kita ini menyempurnakan ilmu, bagaimana meluaskan ilmu, supaya amal ibadah Ramadan kita ini sempurna. Itu Mas Anang.